Masa Prapaskah ini selalu dihadirkan kepada kita dengan tujuan agar pesan Yesus tadi dapat kita laksanakan. Sehingga kita nanti tidak berakhir dengan kebinasaan di alam maut, tetapi berada dalam kebahagiaan. Kita ikut bangkit bersama Kristus yang mulia. Dan kebangkitan itu kita alami juga karena kita peduli kepada sesama kita. Dalam masa APP ini disediakan kotak aksi puasa pembangunan, kotak APP. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kepedulian dan belas kasih di antara kita terhadap sesama yang sedang membutuhkannya. Gereja Katolik merancang ini semua sungguh sangat indah. Mari kita ambil bagian dalam karya kepedulian dan belas kasih ini, yang salah satunya diwujudkan melalui sumbangan kita pada kotak APP tadi. Semoga kita tidak melakukan kesalahan yang sama dengan orang kaya tadi, tetapi kita makin membuka hati kita dan menunjukkan kepedulian serta belas kasih kita kepada saudara-saudari kita yang membutuhkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Frater, bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkat dalem. Selamat pagi berkat dalem. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saudara-saudari yang terkasih, kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin ini bisa memunculkan berbagai pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan dalam hidup kita. Yang pertama pertanyaannya adalah, mengapa orang kaya ini akhirnya mati dan mengalami penderitaan di alam maut? Mengapa seperti itu? Lalu apa yang menjadi sebab orang kaya ini harus mati dan mengalami penderitaan itu di alam maut? Tidak seperti Lazarus, dia mati dan lalu berada di pangkuan Bapak Abraham. Apakah yang menyebabkannya itu karena kekayaannya? Lalu yang menyebabkan Lazarus itu berada di pangkuan Bapak Abraham itu karena kemiskinannya? Dan lain sebagainya. Anda bisa juga membuat pertanyaan-pertanyaan setelah membaca kisah ini. Pertanyaan tadi bisa dijawab sekurang-kurangnya dengan dua hal ini. Yang pertama, orang kaya itu dia setiap hari melihat Lazarus, karena Lazarus itu berada di depan pintu rumahnya. Lazarus ada di sana setiap hari, berada di dekat pintu rumahnya. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak mampu melihat Lazarus yang berbaring di sana, atau mungkin malah tidak mau melihatnya. Apa yang menyebabkan dia tidak mampu melihatnya atau tidak mau melihatnya? Bisa jadi karena gaya hidupnya yang mencegahnya tidak sampai mau melihat Lazarus yang setiap hari berbaring di depan pintu rumahnya. Gaya hidupnya sudah membuatnya sedemikian rupa sehingga dia tidak menjadi peduli kepada siapapun, terutama kepada Lazarus
yang miskin yang ada di rumahnya. Bahkan dalam kisah ini dikontraskan antara orang kaya ini yang tidak mau melihat Lazarus dengan anjing yang datang dan menjilati Lazarus. Anjing saja mau datang dan mau menjilati Lazarus. Sementara si orang kaya ini tidak mau melihatnya. Lalu yang kedua, orang kaya ini juga tidak mampu menanggapi penderitaan Lazarus yang berada di depan rumahnya. Bahkan sebetulnya orang kaya ini bisa memberikan sisa makanan yang ada di mejanya untuk diberikan kepada Lazarus, dan itu sudah cukup. Dan ini tidak dibuat olehnya. Dia adalah orang yang kaya. Dia bisa berbuat lebih banyak lagi sebetulnya. Tetapi itu tidak dibuatnya terhadap Lazarus. Maka kita tidak tadi melihat di akhir kisah terjadi jurang yang tidak terseberangi antara Lazarus dengan orang kaya tadi. Orang kaya ini mati dan menderita di alam maut, dan Lazarus mati lalu berada di pangkuan Bapak Abraham. Saudara-saudari yang terkasih, pesan dari kisah orang kaya ini sangat sederhana untuk kita semua, yakni jangan kita melalaikan sesama kita, terutama orang-orang yang membutuhkan perhatian dan tindakan dari kita. Kita jangan sampai lalai dengan mereka, bahkan orang-orang yang berada di dekat pintu rumah kita, tetangga kita, lingkungan kita. Mereka itulah orang-orang yang menjadi perhatian dan tindakan kita sewaktu-waktu. Dan kalau kita sampai lalai terhadap mereka, kita bisa mengalami nasib yang sama seperti orang kaya tadi. Dan Yesus mengajak kita semua untuk membuka mata terhadap orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dan memikirkan bagaimana kita menunjukkan belas kasih secara nyata. Karena kalau kita tidak mau peduli kepada sesama, kita akan menjadi orang yang sangat egois dan tidak berperasaan. Dan kita bisa menunjukkan kepedulian dan belas kasih kita ini dengan menggunakan segala apa yang kita miliki, kekayaan kita, waktu kita, tenaga kita, semuanya. Kita bisa melakukan itu semua untuk saudara-saudari kita yang ada di dekat pintu rumah kita, tetangga kita, saudara-saudari kita yang sungguh membutuhkannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita sekarang pada masa Prapaskah. Masa Prapaskah ini selalu dihadirkan kepada kita dengan tujuan agar pesan Yesus tadi dapat kita laksanakan. Sehingga kita nanti tidak berakhir dengan kebinasaan di alam maut, tetapi berada dalam kebahagiaan. Kita ikut bangkit bersama Kristus yang mulia. Dan kebangkitan itu kita alami juga karena kita peduli kepada sesama kita. Dalam masa APP ini disediakan kotak aksi puasa pembangunan, kotak APP. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kepedulian dan belas kasih di antara kita terhadap sesama yang sedang membutuhkannya. Gereja Katolik merancang ini semua sungguh sangat indah. Mari kita ambil bagian dalam karya kepedulian dan belas kasih ini, yang salah satunya diwujudkan melalui sumbangan kita pada kotak APP tadi. Semoga kita tidak melakukan kesalahan yang sama dengan orang kaya tadi, tetapi kita makin membuka hati kita dan menunjukkan kepedulian serta belas kasih kita kepada saudara-saudari kita yang membutuhkannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Berbahagialah orang yang suci hatinya, yang patuh kepada hukum Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari kasih, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.